Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kembali kami dari channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Miracle. Narasumber kami pada malam hari ini, seorang spesial tentunya, dia profesional, tetapi juga banyak memberikan energinya, pemikirannya, uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, seorang insinyur, Bapak Insinyur Hasudungan Limbong dari Jakarta. Selamat malam, Pak Limbong. Selamat malam, Pak Pendeta. Apa kabar? Apa kabar ini? Amang Sintua. Baik. Ya. Ini tadi saya hampir siang tadi mertua saya diamputasi jarinya, masuk rumah sakit. Wow. Barusan hampir saya the last minute ini saya sangat buru-buru sekali karena tim saya yang sama-sama saya itu diapain COVID gitu. Sekarang lagi di rumah sakit. Jadi saya tunggu dulu, lagi ada cara, nanti kita lanjutkan, saya bilang. Tuhan menolong ya, mereka secepatnya mengalami pemulihan. Baik. Iya. Pak Limbong, apa kabar ini? Bapak sekarang domisili di Jakarta? Domisili di Jakarta, tapi mutar-mutar apanya. Masih ingat berapa tahun pernah tinggal di PT Tanjung Enim Lestari? 11 tahun. 11 tahun ya. Bapak di sana benar-benar giat untuk membuka dan mengembangkan gereja di PT Tanjung Enim Lestari, dan tentu kita semua mengingat akan semua itu. Pak Limbong, sebelum kita lanjut kepada pemikiran dan kita kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Bapak, boleh cerita nggak siapa seorang Limbong di masa muda? Kok begitu giatnya dalam pekerjaan Tuhan? Baik, Pak Pendeta, ini sebenarnya dalam anugerah Tuhan, kita tidak sedang mau menyatakan diri kita, tapi saya ingin berbicara masalah kebesaran Tuhan, keajaiban, cara Tuhan yang kita tidak tahu bagaimana memimpin hidup kita. Yang penting seperti ya kita melangkah, kita ikutin, kita nggak tahu sebenarnya seperti firman Tuhan itu, seperti kita langkahkan, Tuhan kasih jalan lagi, kita langkahkan, yang penting berjalan dalam terang Tuhan. Nah, saya sebenarnya sejak SD, sejak kecil sudah sangat tertarik sekali dengan kehidupan bergereja. Jadi saya dulu suka lomba-lomba antar gereja di Aceh, ya. Kemudian saya di SMP, nah kalau Mar Guru Malua itu, wah saya senang sekali. Dan saya dulu itu ada lombanya tuh. Ya.
bisa 300 orang. Saya paling muda waktu itu. Dan saya juara satunya itu kalau Wah. di gereja. Begitu ya. Dulu kan buku wendeng apa macam-macam lah dulu ya. Itu waktu katekisasi baru ke rumah itu. Terus saya itu masuk ke SMA. Tapi di SMP itu sudah sangat sangat tertarik sama gereja. Kemudian saya SMA, kemudian masuk di sekolah SMA Negeri 1 di Medan. Nah, kami ada persekutuan siswa, akhirnya kami di luar membentuk persekutuan siswa Kristen. Nah, jadi persekutuan siswa Kristen ini saya masih ingat siapa yang ikut persekutuan. Nah, kalimat persekutuan dulu kan ini sangat sangat mengerikan, alergi. Kayak alergi pada udang gitu ya, gatal-gatal gitu. Iya, jadi kalau ada persekutuan, kalimat-kalimat kata-kata persekutuan ini itu sangat mengerikan lah di waktu itu. Karena kami ada acara bendera hari Senin dan hari Sabtu bagi kelas 1 waktu itu. Nah, itu seringkali jangan ikut persekutuan. Jangan ikut persekutuan. Bahkan waktu itu siapa yang ikut persekutuan, kita bikin Bible Camp, nilainya akan di bawah 6. Artinya apa? Kalau nilai agama merah, itu artinya tidak lulus. Nah, itulah ancaman dulu. Ya. Masuk, kita bikin Bible Camp juga, tapi ya tetap kita tidak dikasih nilai merah ya. Tapi dipanggil satu-satu itu dulu. Itulah pengalaman kami. Akhirnya kami bentuk di luar, namanya Persekutuan Siswa Kristen Medan. Nah, jadi kemudian saya aktif di pelayanan mahasiswa. Ya. Masuk Universitas Sumatera Utara ya? Masuk Universitas Sumatera Utara. Dulu saya masih semester 1, ya saya banyak belajar, diundang jadi pembicara lah di mahasiswa ya, di beberapa. Jadi kadang waktu mahasiswa sudah juga menjadi speaker begitu di persekutuan? Iya, saya melatih lagi. Wow. Bagaimana berkhotbah. Itu Pak Rustam tahu itu. Ya. Nah, jadi kemudian dulu sama kami, kalau dulu agak sering kita bersama dengan ada ketua majelis YPI baru masuk waktu saya ingat tuh, Pak Zakaria. Oke. Jadi selalu masa-masa itulah saya dulu, dia saya duluan di situ, baru dia datang dari mana, jadi ketua majelis daerah dulu kalau nggak salah di YPI. Majelis Perwakilan YPPI Medan. Iya, di Medan. Itu Pak Zakaria dulu sering. Masa itu saya sangat aktif juga bersama beliau. Nah, demikian saya dilatih bentuk akhirnya membangun persekutuan juga, persekutuan termasuk saya pernah menjadi ketua perkantas yang pertama, yang membangun perkantas di Medan ya, baru membangun persekutuan kampus yang belum ada, persekutuan kampusnya, dan kita buat kelompok-kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, kita bikin training. Saya lebih cenderung ke training kepada pengurusnya, biasa ke pengurus pembinaan seperti itu. Itu yang kita lakukan. Dan Pak Sintua, Pak Limbo, ini luar biasa ya. Memang ada anak yang dibesarkan seperti memiliki kekayaan spiritual begitu ya, kekayaan cintanya pada agamanya begitu ya, begitu kuat. Bapak pernah ingat Bapak ada pernah mengalami kenakalan remaja enggak? Ini sedikit. Sepertinya saya menikmati sejak SMA itu pelayanan itu. Wow. Jadi justru kami kumpul-kumpul di situ. Kayak dilindungi, dipagari jalan Bapak begitu ya? Iya. Kami dari awal, jadi kami ada kelompok-kelompok belajar. Jadi itu kelompok tumbuh bersama kami, KTB kami. Jadi itu belajar pagi-pagi sebelum belajar, saat teduh bersama, malamnya sama. Jadi kami saya masih ingat kami membahas tentang okultisme ya, masih siswa itu ya, kelas bahas macam-macam dulu.
ada yang ketakutan, ada yang apa macam-macam lah dulu. Itu ada kisah yang sampai sekarang sama teman-teman saya berkesan sekali ya. Tapi kami memang di seputar itu. Jadi kami ya lebih cenderung lebih banyak mendatangi orang supaya datang ke persekutuan, melayani mereka supaya percaya Yesus, gitulah. Istilahnya kita langsung bukan sekedar ya Christianity not activity. Jadi bukan sekedar kegiatan, bagaimana mereka akhirnya mengenal Yesus. Pak Limbong. Nah, saya sendiri ya. Pak Limbong, kalau melihat sejarah hidup yang begitu indah sekali, seperti saya katakan tadi, kayaknya hidup Bapak itu dipagari begitu. Pernah enggak punya Bapak pengalaman, kenapa kok begitu Bapak cinta pekerjaan Tuhan, cinta Tuhan? Apakah Bapak, atau mungkin karena sudah dididik dalam keluarga, atau Bapak waktu kecil punya pengalaman, atau punya sesuatu yang membuat Bapak cinta pada pekerjaan Tuhan ini? Saya harus terus terang menyatakan, kalau di tengah-tengah keluarga, saya harus jujur saya katakan, saya rindu sekali disuruh papa saya untuk berdoa, tapi papa saya nggak pernah kasih saya berdoa. Sampai jadi baca Alkitab juga saya sembunyi-sembunyi. Karena kalau dulu itu baca Alkitab dianggap Babylon kan, kan gitu. Padahal itu dulu. Jadi kapan terakhir saya baca-baca buku rohani sembunyi-sembunyi juga, kan gitu. Saya sembunyi-sembunyi. Nah, jujur aja saya waktu SMP sangat pernah saya membaca bukunya Pembelaku yang Agung gitu ya, kelas 1 SMP. Nah, saya baca, wah itu membuat saya juga ya menangis seperti itu ya. SMP. Sebentar, SMP Bapak sudah membaca satu buku rohani dan kemudian Bapak mengalami sentuhan emosional dan sampai Bapak menangis. Iya, begitu. Jadi saya simpan itu. Berarti pengalaman yang benar-benar Bapak ingat begitu ya? Oh iya, jadi saya ingat itu. Apa konten daripada bacaan waktu itu sehingga yang membuat Bapak sangat terharu? Salah satu pengadilan Pak Pendeta Yusuf Roni. Pembelaku yang Agung. Ya. Kemudian saya, meskipun saya ada salah satu buku-buku kopian dulu, yang buku Hamran Amri, itu yang saya mempengaruhi juga. Walaupun teologinya kalau bicara saya ada berbeda begitu. Ya, enggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya sentuhan emosi yang spirituality itu telah Bapak alami Bapak di SMP. Waktu SMA, apakah tidak ada tawaran, godaan untuk Bapak hidup di luar persekutuan? Tentu banyak, tapi kami dalam komunitas itu terus. Wow. Justru kita yang dalam anugerah Tuhan ya. Justru kita mengajak orang. Mengaruhi orang lain untuk hal-hal yang lain. Mengajak orang. Iya. Saya tidak mengalami hal yang buruk dulu ya, pengertian saya, kami ada persekutuan, tapi ya kami berdoa, saya pun nggak tahu dari mana itu ya, kami sama-sama teman. Salah satu teman saya itu sekarang pendeta. Ya. Cepat sekali. Ya. Pada waktu Bapak di perguruan tinggi, apakah Bapak mengalami semacam masalah, tantangan, karena iman Bapak atau karena kecintaan Bapak pada pekerjaan Tuhan? Oh, itu tentu banyak ya, banyak sekali. Pertama, saya memang bercita-cita setelah tamat kuliah, dan orang pun berpikir, saya akan masuk sekolah teologi. Ya. Itu sudah orang berpikir seperti itu. Saya pikir, saya tidak tahu environment-nya bagaimana waktu itu. Singkatnya saya nggak ke situ ya. Nah, saya dulu sering kami mempersiapkan seminar-seminar besar, misalnya kebaktian kebangunan rohani, itu di Stadion Teladan, ratusan ribu itu. Wow. Ratusan ribu. Di TD Parade Hall sampai membludak. Ya. Betul. Nah itu dari sisi pelayanan itu, nah saya sering mengalami kesulitan. Nah orang kan itu saya kan masih sangat muda,
tingkat 1 lah ya. Nah, dari mana dananya? Kemudian perizinannya gimana? Lembaganya apa? Nah, bagaimana caranya? Akhirnya saya pikir setiap KKR itu, saya bikin tiket, saya usulkan namanya KKR tiket gratis. Wow. Nah, tiket gratis. Artinya gini, tiket gratis ini, jadi siapa saja mau KKR, mau itu KKR, itu diisi tiket ini, bisa diperbanyak, dikasih datanya itu. Jadi kita tahu, sebelum itu namanya kita sebut pre-KKR, pra-KKR. Berarti dia sudah menginjilin orang dulu, kamu datang, ini ada acaranya bagus, nah isi namamu ya, nanti dikasih ke panitia itu. Jadi ketahuan lah, sekarang kira-kira gedung ini TD Parleun akan penuh tiba-tiba nanti, tanpa ada iklan. Memang penuh. Tiba-tiba datang orang berbondong pada hari itu. Nah, begitu. Sama seperti saya pernah lakukan di Palembang. Ya. Itu tiba-tiba ramai sekali. Seperti itu. Itu saya adopsi. Sampai polisi nelpon saya, acara apa ini? Nah, begitu. Nah, kira-kira. Jadi itu kesulitan dari pelayanan. Nah, pada waktu itu kesulitan lain lagi adalah dari segi pelayanan, itu soal, terus terang aja soal, termasuk pengajaran. Nah, itu membuat saya belajar banyak, karena itu jadi, tentu saya ambil silabusnya beberapa sekolah teologi, saya coba belajar, ya, tapi saya tahu, ini pentingnya kita sekolah teologi juga, begitu, tidak sekedar self study begitu. Self study saya tahu ukurannya, makanya dulu saya baca itu buku-buku Berkeley, terus pertama kali saya tertarik soal itu ada buku namanya karangan F.F. Bruce, dalam bahasa Inggris tipis sebenarnya, Teologi itu dasar. New Testament, teologi dasar. Tapi itu membuat saya terus banyak lagi. Sampai di rumah saya ada perpustakaan kecil, itu lebih banyak buku-buku teologi waktu itu. Buku kimia ya. Nah, Pak Limbong, pada waktu orang tua Bapak tahu bahwa Pak sangat aktif sekali, kira-kira ada kritikan nggak dari orang tua ini? Jangan-jangan anak saya nggak jadi, karena tentu kita tahu bahwa ada juga banyak orang di masa-masa itu begitu secara emosional mengikuti, jadi activity kan. Menikmati prinsip-prinsipnya, dan orang tuanya marah kan begitu ya. Nah, apakah Bapak tidak mendapat teguran dari orang tua? Oh, banyak. Itu yang saya bilang environment tadi. Wow. Environment tadi, itulah. Akhirnya suatu waktu ada Pak Petrus Octavianus ya di Medan. Pas papa saya di Aceh, ayo ada KKR, saya bilang. Saya ajak, bukannya makin apa? Ini begitu ya waktu itu. Saya pikir justru sebaliknya yang saya tangkap begitu. Justru kontra hasil. Kontra, iya. Kontra. Aduh, saya pikir begitu waktu itu ya. Ya tapi oke, akhirnya papa saya oke, semuanya akhirnya senang, akhirnya tidak ada masalah lagi. Itulah awal-awalnya. Nah, akhirnya kan semuanya yaitu satu jalan. Ya saya diam aja, lama-lama. Ya saya juga menyelesaikan studi saya, oke, begitu ya. Di situ Pak Limbong, ada banyak orang tua kadang-kadang tidak mengizinkan anaknya terlalu aktif di persekutuan karena takut nanti terganggu kuliahnya, kan begitu ya. Apalagi sekarang 8 semester sudah harus selesai, kan begitu ya. Gimana Bapak mau menjelaskan ini, mendeskripsikan ini, sekaligus kesaksian Bapak waktu itu, dan sekaligus ini menjadi inspirasi, kan begitu ya. Karena ada banyak orang tidak mau lagi aktif di persekutuan dengan tuntutan kurikulum yang harus mendesak selesai. Gimana menurut Bapak itu? Ini penting ya. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi waktu saya masuk kuliah juga itu isunya. Ya, banyak sekali senior-senior saya katanya lama tamatnya. Memang mereka aktif melayani, setidaknya pandangan saya seperti ini. Mereka aktif melayani, tapi melayani keluar. Jadi, keluar. Nah, sementara dia kan di dunia kampus,
Ya. Nah, ketika itu kita secara pelan-pelan memperkenalkan, ya student reach student. Oke. Nah, kita jadi supaya kan dia bergaul di situ. Jangan habis waktunya, dia pergi, dia melayani, tapi dia tidak tinggal di kampusnya. Padahal kawan-kawannya yang harus perlu dilayani. Banyaknya itu sangat tidak efektif. Kalau tiba-tiba pendeta datang, itu sangat tidak efektif. Karena student lah yang mencapai student, kan begitu. Nah, itulah kita rubah. Jadi dunianya akan berbeda nanti, pelajaran itu, kurikulum seapapun, ya kalau sama-sama KTB bersama, misalnya begini, kalau seseorang nilainya bagus, nilainya jelek, jangan pernah izinkan mengambil pelayanan. Itu jadi batu sandungan. Tapi tetap di dalam persekutuan. Nah, misalnya itu banyak praktik yang dilakukan di persekutuan mahasiswa. Misalnya, kamu jangan dulu melayani dong. Tapi ikut tetap persekutuan jam 2 KTB, ya kan? Tentu bagusi dulu SKS-nya, bagusi, baru nanti kasih sedikit demi sedikit beban pelayanan. Orang bertanya sama saya, seperti sekarang banyak yang nanya, yang mahasiswa baru, dia langsung mau masuk ke organisasi A, organisasi B, organisasi C, sementara organisasi-organisasi itu sangat pengen sekali menarik orang ini ikut kegiatan. Ya. Nah, saya sarankan, amatin aja dulu sebentar. Kalaupun bergabung, ya, itu jangan mau menerima tanggung jawab yang banyak dulu. Sebelum kamu beradaptasi dengan lingkungan baru. Misalnya kampusnya sudah aman, pelajarannya bagus, SKS-nya, oke, kasih pelayan, terima. Baru kemudian tambah lagi. Udah makin stabil semua pelajaran, terima lagi pelayan yang lain. Seperti itu. Tapi yang paling inti, hubungan pribadi dengan Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, bersaat teduh, ya, itu yang paling penting. Baru ber-KTB, ya gitu. Nah, itu praktek yang sampai sekarang, kalau misalnya dalam anugerah Tuhan ini, saya sampaikan, kalau saya tidak membaca Alkitab satu hari, itu rasanya tidak pas. Jadi secapek-capek bagaimanapun kita harus membaca. Misalnya, ini the real story. Kadang orang tidak harus seperti itu. Ya. Saya menargetkan baca Alkitab dalam setahun, satu dari perjanjian lama ke perjanjian baru 3 bulan. Ya. Wow. Setahun dan 3 bulan. Tapi 2 bulan selesai. Artinya Bapak membaca satu hari itu 12 pasal dong? Oh, bisa lebih. Ketakutan saya adalah kalau saya sudah baca, saya tidak tidur. Jadi pengen membaca, tapi saya sudah putuskan Bible reading saja, tidak studinya. Bible reading saja. Bible reading, okay. Nah, kalau itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak saya lebih lama. Jadi seperti sekarang kembali ke bahasa Batak, baru kembali ke bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia itu, saya dalam rata-rata 2 bulan selesai lah begitu. Wow. Membaca. Wow, kami mencoba mentradisikan aja di sekolah teologi itu baru 4 pasal loh satu hari, dan Bapak berarti kalau 3 bulan itu dan kita target 4 pasal satu hari itu 1 tahun selesai kan begitu, 1 tahun selesai. Yeah. Berarti Bapak itu benar-benar 12, 13, 14 pasal satu hari. Iya, bahkan berarti bisa lebih karena saya ada grup yang setahun. 2 bulan selesai. 2 bulan selesai lah. Wow. Tapi kalau ada grup, saya kan ada grup baca Alkitab kami. Ya. Yang tahunan. Di luar itu lagi. Oke, Pak Sintua, apa sebenarnya yang Bapak rasakan mengiring Tuhan ini, Pak? Oh, saya itu kena anugerah Tuhan. Maksudnya saya merasakan bagaimana kebaikan, bagaimana Tuhan mengangkat saya dari kegelapan. Ini saya merinding dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Meskipun sekarang saya bergumul, kalau betulnya kita merasakan anugerah Tuhan yang menebus kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, saya harus akui, kadang-kadang karena kesibukan,
karena tidak macam ya. Kenapa saya tidak mempunyai kesempatan untuk menceritakan, betul nggak itu, menceritakan ke orang lain tentang kasih Tuhan? Kan itu saya selalu mendorong saya, nggak betul kayaknya saya tidak menceritakan. Saya hanya menceritakan masih di tengah-tengah keluarga. Setiap saya di sini hampir tiap malam, kami misalnya membahas sebelum tidur itu sama anak-anak. Nah, khususnya berbulan-bulan saya misalnya akhir-akhir ini membahas Mazmur Ziarah. Karena saya setiap membaca bersuara itu saya nangis. Saya baca Mazmur Ziarah, Mazmur 120 sampai 134 itu kadang sambil saya nyetir. Itu saya ingat itu. Bahkan saya hafal. Saya hafal kadang berbahasa Batak, berbahasa Indonesia. Itu luar biasa. Jadi kalau bersuara kita nyanyi, lepaskan tafsiran apa, baca aja dulu. Waduh, misalnya kalau dibilang sederhana, yang mungkin ayat yang sederhana aja, ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Saya membayangkan itu. Saya pernah naik ke satu bukit di Pusuk Buhit. Di situ ada namanya Batu Sawan. Batu Sawan itu naik seperti ini. Nah, sementara banyak orang membawa air itu berjerigen-jerigen. Banyak orang membawa air. Ya, saya sedang naik begitu. Kalau kita turun, terpeleset, bisa jatuh. Nah, saya waktu berhenti, saya pandang ke sekitar ini. Saya pandang orang yang membawa jerigen ini. Ya, saya ingat Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolongan? Itu kan nyanyian ziarah. Jadi dia sendiri menjawab. Kalau bisa dikasih waktu, gunung-gunung ini Tuhan yang cipta. Siapa yang mencipta? Nah, tiba-tiba muncul ayat 2. Ya. Kalau tadi bilang, dari pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi waktu saya berjalan, dia tidak membiarkan kakimu goyah. Pak Sintua, Pak Limbong, saya kadang-kadang teringat dengan seorang Saulus yang dia pernah menghabiskan orang-orang pada perjalanan ke Damsyik, tapi itu karena cintanya pada agamanya. Kecintaan Bapak pada Tuhan Bapak, pada Tuhan yang memanggil. Pak, boleh tahu nggak sih, kalau Bapak renung-renung, begitu duduk, begitu dalam baca, kebaikan apa sebenarnya, kebaikan Tuhan yang seperti apa yang paling Bapak rasakan dalam perjalanan hidup Bapak? Menyatakan kebaikan Tuhan itu, saya nggak bisa bilang, memang semuanya, udah saya sebutkan tadi, how great thou art, ya, begitu. Saya ini sebenarnya nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa. Betul, yang saya tahu, yang paling tinggi adalah dia berani, dia mengorbankan ya hidupnya, menebus aku orang yang berdosa. Dia yang mulia turun menjadi hina, supaya saya yang hina bisa jadi mulia. Dia yang tidak terbatas turun menjadi terbatas, supaya saya yang terbatas bisa memahami dia yang terbatas. Itu kan sesuatu yang apalagi, bukan sekedar sekarang saya terluput dari kecelakaan, kadang-kadang bukan seperti itu. Itu hal yang remeh-temeh menurut saya. Maka pernah saya suatu waktu, saya hampir sangat lama saya tidak mau berdoa untuk diri saya sendiri. Tuhan tolonglah saya. Gak pernah saya. Terakhir saya ingat berdoa sama Tuhan. Ketika saya membuat kebaktian kebanggaan rohani dan seminar di Medan, orang semua menyampaikan keluhannya ke saya. Terus tentu saya tidak akan menyampaikan keluhan ke mereka. Berarti saya tempat penerima keluhan yang paling. Kemana saya mau katakan? Berarti hanya ke Tuhan. Kita begini, kita begini, kita begini. Saya tidak mentransfer kekhawatiran saya itu ke bawah. Saya hanya menyampaikan, saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong. Sekali ini aja Tuhan tolong saya. Besok-besok enggak, Tuhan tolong enggak apa-apa. Wow. Sampai begitulah waktu itu. Luar biasa. Sampai sekali ini aja Tuhan tolong. Ya, saya mau ditanya lagi hal-hal yang sederhana yang Tuhan tolong. Kalau tadi saya bilang itu sebenarnya remeh-temeh. Ya, remeh-temehnya begini. Saya sampaikan yang true story kalau mau soal itu. Ya.
Suatu waktu, ini belum lama berselang, saya akan sebelum COVID ke luar negeri. Nah, saya sebenarnya waktu itu pada satu titik saya tidak punya uang, tapi uang saya ada di India karena saya ada konsultan di sana. Ini terus itu saya harus berangkat ke India. Saya tidak punya duit, ya. Tapi ada teman saya yang India, yang dulu dia vice president di perusahaan itu, menyatakan Limbong, don't go. Jangan kamu pergi. Nanti kamu ditangkap, dipenjarakan. Loh, kenapa saya ditangkap? Toh kan saya tidak ada kriminal. Saya hanya mau minta hak saya, uang saya. Begitulah ya. Nah, singkat cerita, dalam proses itu, saya tidak ada uang sama sekali. Dan saya tidak mau minta. Sempat saya telepon adik saya, dia tidak angkat. Saya mau pinjam entah 500.000, padahal saya mau keluar negeri. Saya tidak punya duit. Nah, singkatnya, jam 3 itu dari Kuala Namu saya ke Kuala Lumpur dan harus ke Mumbai, ke India. Jam 12 masih di rumah saya, tapi tiket sudah disediain. Saya berpikir-pikir, kalau saya transit di Kuala Lumpur, transit terminal, pasti butuh duit. Sesungguhnya saya tidak punya duit. Saya akhirnya, karena kesulitan, saya udah khawatir sekali sebenarnya. Jangan kamu pergi, kata teman saya. The last minute, saya berangkat. Kalau saya tertunda, sebenarnya dari rumah ke Kuala Namu, penerbangan internasional bisa terlambat. Tapi akhirnya saya lolos. Nah, saya hubungi teman saya Dirjen, ya, anak Tuhan. Oke, dikasih saya nomor kontak. Kalau ada apa-apa ini, gitu. Terbang saya akhirnya ke Mumbai. Sampai jam 1 di sana, dini hari, ternyata pakaian saya tidak ada. Loh, kemana nih? Nah, saya tidak ada duit. Rupanya penerbangan berikut. Saya kira saya dijemput, rupanya saya tidak ada pemberitahuan, saya tidak disuruh tunggu di situ, rupanya jam 7 pagi, baru saya harus terbang ke negara bagian lain sekira 3 jam dari Mumbai. Gitu ya. Jadi, koper saya tinggal di Kuala Lumpur. Saya tunggu. Nah, saya mau makan apa? Tidak ada duit. Saya dingin-dingin malam-malam itu hanya saya minum dari air air di bandara, minum. Nah, ternyata saya jam 7 nanti udah bisa lah sarapan di pesawat. Ternyata tertunda lagi pesawat itu. Jadi semakin lapar saya minum lagi. Tapi saya situ makin baca, banyak ayat yang saya baca kan. Kesempatan, karena pasti saya baca. Lagi antri pun saya baca. Lagi nunggu, kalau nggak apa saya baca. Berarti di situ mungkin udah 50 pasal saya baca atau 100 pasal. Yang bisa 2 bulan, gitu kan. Jadi kalau saya saya baca, lagi nunggu itu saya baca. Syukur-syukur ada orang nanya, baca apa katanya kan, bercerita kita begitu. Nah, singkatnya, begitu saya tidak ditangkap, akhirnya bagaimana, ya semuanya terselesaikan dengan baik. Yang saya pikir saya berjalan dalam terang Tuhan. Nah, jadi itu. Kalau itu simple, yang sangat simple, yang sangat sentimental, kesaksian. Tapi yang paling pertolongan Tuhan, anugerah itu, saya ini orang yang tidak ada apa-apanya, yang itu Tuhan tolong, Tuhan tebus saya dengan darah yang sangat mahal untuk saya orang yang berdosa. Nggak ada lebih hebat dari situ. Itu saya kira. Akhirnya Bapak sampai ke India dan modal 500.000 ini. Tidak ada 500.000 pun. Saya mau minjam sekiranya 500.000. Tidak ada 500.000 pun. Jadi sekira tidak ada, sama sekali tidak ada. Akhirnya saya dijemput, pakaian saya nggak ada. Akhirnya ada yang jemput. Itu panjang sekali ceritanya. Itu menyeramkan sebenarnya. Amazing sekali tuh. Menyeramkan. Itu menyeramkan, tapi Bapak menikmati benar-benar kasih karunia Tuhan. Wah, luar biasa. Ini kalau saya melihat mendengar seangkatan-angkatan Bapak ini kan luar biasa romantika bersama dengan Tuhan, itu begitu jelas sekali. Yeah. Ini bagaimana Bapak melihat angkatan-angkatan di bawah? Apakah masih seenergi seperti Bapak-bapak ini dalam mengiring Tuhan, dalam memberi menyaksikan
kasih Tuhan di tengah-tengah persekutuan di kampus-kampus. Kan ada banyak orang menilai nih, wah persekutuan, apalagi persekutuan yang Bapak tinggalkan di USU begitu, KMK, bernama KMK begitu ya, apa namanya sudah mulai berkurang dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak menyikapi isu ini? Kata orang bijak, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya kan begitu ya. Ya memang saya dulu kan memang di bagian pembinaan di KMK USU, tapi saya kan mengcover semua pelayanan, baik Nomensen, baik Metodis, baik Dharma Agung dulu, kampus-kampus di Medan. Ya memang banyak faktor. Kalau saya lihat memang menurut yang saya ikuti juga semakin melemah, ya, menurut saya. Jadi kenapa yang ada orang sekarang membuat banyak juga senior-senior menurut saya, seolah-olah kalau pelayanan itu saya melihat pelayanan tidak sekedar kamu tidak perlu harus, saya suka juga verbal, harus verbal juga menyatakan kasih Tuhan. Tidak bisa sekedar dengan caramu, dengan apamu, maka orang akan melihat Kristus di situ. Nah kalau itu, saya sangat berdebat dengan itu. Karena banyak orang yang lebih baik, yang saya hadapi nyata ini. Betul. Misalnya dari bekerja, saya membandingkan orang yang ngakunya K dengan yang non K, gitu. Ya, ini kerjanya, yang ini bisa lebih bagus. Umumnya lebih bagus saya lihat. Nah, jadi saya tidak saya harus melihat holistik begitu ya. Saya tidak sedang menceritakan keberhasilan, tentu banyak kegagalan saya. Justru kegagalan itu membuat saya tunduk sama Tuhan, menangis sama Tuhan. Tuhan, karena belas kasihan-Mu. Makanya kalau kita melihat orang pun terperosok, bukan menjadi bahan umpatan kita, menjadikan Tuhan mengasihi. Tuhan sangat sayang sama kita. Itu yang kita bilang. Jadi itu banyak pengalaman. Oke, apakah tidak pernah mencoba para yang dengan angkatan Bapak yang mungkin beberapa tahun yang senior melihat permasalahan betapa lemahnya sekarang mahasiswa Kristen dalam menghadapi gelombang yang kita tahu, gelombang pengaruh dari yang non-K tadi yang begitu kuat di kampus-kampus. Apakah Bapak dan teman-teman Bapak tidak melihat faktor atau gelombang yang begitu deras sekali mempengaruhi para mahasiswa sekarang? Oh iya, kita sekarang, saya tetap masih kontak sama kawan-kawan. Dan itu setiap kesempatan, setiap saya turun ke daerah, saya akan kumpul. Ngobrol setiap. Itu, ya, betul. Tapi itu kan biasanya penting, ada penyakit kalau sudah selesai dari kampus, sudah mapan, tinggal datang ke kampus, menunjukkan kemapanannya, kesuksesannya, sudah lupa dengan cinta akan pelayanan masa-masa di kampus itu. Bagaimana dengan cerita seperti itu? Padahal saya katakan tadi, betapa sekarang pelayanan di kampus itu begitu melemah, dan tadi siapa lagi yang berani bersaksi secara verbal mengenai kasih Tuhan di kampus? Jadi ya itu saya melihat gejala itu, saya tidak sedang menilai apa ya. Memang ada orang hati-hati sedang menunjukkan bahwa dia punya. Itu hati-hati. Itu jangan. Itu sesuatu yang tidak ada yang imun tentang itu. Dan saya bisa melihat itu. Hebatnya atau negatifnya, ada adik-adik ini, saya melihat, dia cenderung melihat karena secara yang tadi tampakan luar, oh ini berarti ukuran sukses itu pun menjadi bergeser. Kalau saya dulu kan, apa arti ukuran sukses? Kan begitu. Tentu itu harus jelas dijawab. Ukuran sukses apa bagi yang seperti kita, misalnya yang percaya, apa ukuran sukses? Itu kalau kita tanya secara gamblang, mungkin dia pikir
ada anak, ada ini, ada harta, ada mobil, ada apa begitu ya. Itu apa ukuran bahagia? Kan kira-kira gitu. Bahagia. Nah, kalau kita sebenarnya setia kepada firman Tuhan, ukuran bahagia itu atau ukuran sukses atau apa jelas. Misalnya Mazmur 1, ya kan? Apakah yang disebut bahagia? Diuraikan secara jelas di situ. Banyak di Mazmur-Mazmur itu apa bahagia itu, kan gitu. Nah, kita kan cenderung bahagia dan kita terdorong menunjukkan yang alumni ini ada. Oh, saya bisa. Nah, itu ada. Itu bisa kita lihat. Nah, saya pengamatan Pak Pendeta, tentu saya melihat berarti betul Pak Pendeta sangat masuk ke dalam pelayan itu, sehingga pertanyaan itu bisa saya pahami. Ini tentu kegelisahan bukan hanya kegelisahan masyarakat luas, tapi juga kegelisahan gereja, kegelisahan para semuanya untuk melihat bagaimana mahasiswa tidak mengalami kekuatan doktrin, keyakinan pada Kristus Sang Juru Selamat, seperti yang dulu Bapak pelajari, seperti kuatnya Bapak, sehingga tidak ada yang mampu mengombang-ambingkan keyakinan itu. Nah, bagaimana Bapak melihat masalah ini di kampus? Apa yang pernah Bapak pikirkan solusi dengan teman-teman Bapak? Ya, ada seperti ini, katanya ada dua pertentangan. Kadang kalau kita masuk, disebut jangan kita gurui, jangan kita intervensi adik-adik kita itu, katanya. Itu sebenarnya sepertinya bagus, sepertinya mantap, ya. Nah, bagus, kita bebas, kita biarkan, ya. Tapi sebenarnya itu bahaya juga. Kita tidak soal pertanyaan Pak Pendeta tadi, karena begini, kita kan berasal dari situ, kita tahu. Tentu lebih cocok kita men-sharing dan tidak menggurui, memang hanya bagaimana akhirnya kita semakin dekat sama Tuhan. Bagaimana kita di dalam pergumulan kita, bagaimana bolehlah cerita success story, kan bukan berarti itu berarti ada kesulitan dulu akhirnya kita begini seperti itu. Tidak apa-apa. Tidak masuk, ya. Jadi saya kira hedonism ini juga ini sangat mempengaruhi, postmodern ini mempengaruhi. Maka saya sangat setuju juga kalau di kampus-kampus juga termasuk istri teologi, itu postmodern itu memang betul-betul diperlihatkan, dibentangkan bagaimana ya, supaya bisa juga menjadi penjaga, misalnya mengutus pelayan-pelayan kemana. Jadi saya lihat ini sangat mempengaruhi, apalagi dunia internet sekarang. Seolah-olah ini repotnya. Seolah-olah mereka udah paling paham. Saya senang, dulu suka menulis tiap minggu di Tanjung Inem Lestari, tiap minggu ada tulisan saya di belakang, minimal 2 kalau di buku ibadah. Tapi itu kan hanya menulis. Tapi kadang-kadang orang masih sedikit tahu. Nah, itu diperdebatkan soal dia paham, begitu. Nah, biasa saya nggak melayani itu lagi. Kenapa? Bukan di situ esensi kita. Kalau soal berbeda doktrin bisa saja, kecuali doktrin yang setia dengan bapak-bapak gereja, saya harus setia konflik. Misalnya Tritunggal, keselamatan, kristologi, itu udah jelas sama saya. Saya mencoba menangani. Kan Bapak ini tadi Bapak katakan sudah sejak ini membaca buku teologi sistematika, teologi dasar. Ini Bapak kan aktivis, berbagai aliran, berbagai doktrin, macam-macam. Tadi semenjak Bapak mahasiswa, bagaimana Bapak akhirnya sampai sekarang menjaga keyakinan dasar Yesus, kristologi, pneumatologi Bapak, begitu ya, kalau dilihat kaum awam, keyakinan Bapak tentang peran Roh Kudus dan sebagainya. Bagaimana Bapak menjaga keyakinan itu? Bapak belajar sendiri atau bagaimana cara Bapak? Kan toh, ya, pertama, angkatan Bapak kan juga yang seperti menyimpang, begitu ya, akhirnya ekstrim kiri kanan, begitu ya. Gimana menurut Bapak? Memang
saya hanya menjaga sederhana saja. Tentu tidak sekedar saya baca Alkitab ini. Kan kita harus melihat konteks. Misalnya ya ayat, konteksnya, perikopnya, kan gitu. Nah, orang kadang-kadang saya hanya memegang pokoknya Alkitab, menafsir Alkitab. Itu saja. Itu aja yang saya pegang. Nah, tidak saya masukkan, jangan dulu saya masukkan pemikiran. Saya lebih kepada induksi daripada deduksi. Tidak saya bawa dulu pikiran luar baru saya apa. Tapi saya biasa baca baru saya bawa keluar. Nah, banyak orang selalu saya melihat ya, dia menyampaikan sesuatu udah dipikirkannya dari luar baru dicocok-cocokkannya apa yang cocok pikiran saya ini ke Alkitab. Jadi misalnya kalau saya tiba-tiba membaca Ayub misalnya, saya baca di Ayub, itu akan banyak dapat saya. Saya belum tahu ini kan, saya baca aja. Oh, misalnya baca. Oh, ini bagus ya. Dari sini aja. Bukan duluan, nanti saya mau ini, terus saya cari ayatnya cocok-cocok ke sini. Nah, saya biasanya nggak seperti itu. Itu yang saya bilang induksi. Luar biasa. Ya. Kalau dalam istilah berteologi, eksegese, jangan eisegese, begitu ya, jangan masalah. Oke. Baik. Ya, betul Pak Mendu. Pak Sintua, sekarang kan Bapak sudah punya anak-anak yang talented. Walaupun Bapak, saya tidak tahu kenapa Bapak agak lama menikah ya. Kata orang dulu itu Bapak terlalu milih-milih kah atau gimana. Dengan family yang sudah begini nih, sebenarnya apa lagi Pak yang mau Bapak cita-citakan? Iya, saya anak-anak sudah sederhana. bagus-bagus semua, Bapak sudah family yang bagus. Apalagi yang untuk seorang Hasudungan Limbong, apa yang masih dirindukannya? Saya sederhana begini, yang penting ini bukan apa ya, bukan apa mau saya bilang, bukan klise ya. Kalimat saya ini tentu yang terutama berjalan menurut jalan Tuhan. Apapun yang saya lakukan. Jadi contoh, saya sekarang mengerjakan sesuatu, saya bisa, ya sekarang lumayan banyak karyawan, ya, saya kadang, tentu saya pusing juga, gaji mereka tiap bulan saya bisa nggak bergaji, tapi mereka jangan sempat tidak. Bagaimana saya menjalankan usaha, begitu ya. Dan saya banyak kegiatan-kegiatan sosial, tidak sekedar apa saja, tidak sekedar secara, ya kita kan holistik, sebenarnya tidak sekedar pelayanan mimbar atau apa, atau Injil dalam arti Injil itu, tapi saya juga melakukan pembinaan ke petani-petani. Wow. Ya, saya sekarang begitu, jadi pergi saya ke sana, bagaimana meningkatkan ekonomi mereka, begitu, itu saya lakukan sampai sekarang. Apakah itu juga yang Bapak lakukan di Pulau Samosir? Betul, bukan saya kawasan Danau Toba. Kawasan, kan sebenarnya itu kan tidak ada berhubungan dengan pekerjaan Bapak kan? Tidak, tapi saya melihat itu, saya belajar di berbagai tempat. Saya pergi, cara bertani, saya kan penganut menanam organik, sebenarnya STT Ebenezer perlu seperti itu, memperlengkapinya. Amin. Jadi kalau dia ditempatkan, bisa mandiri. Tunggu, sebentar. Bapak kan tugasnya masih di apa ya? Usaha Bapak itu masih di pulp and paper kan? Masih ada berkaitan dengan pulp and paper. Oke. Nah, kemudian saya lihat di media sosial Bapak tadi itu di Pulau Samosir, di kawasan Danau Toba, itu Bapak biaya sendiri untuk dalam rangka develop masyarakat di sana? Biaya sendiri. Untuk apa? Untuk apa? Ya, saya bukan karena duit ya, bukan karena, cuma saya bagaimana melihat orang ini bisa maju. Kan banyak sekarang pembahasan hanya ngomong aja, banyak grup-grup hanya ngomong begitu ya. Saya pelan-pelan saja tanam, coba contohkan. Jadi saya ada juga buat sistem petani itu bisa menghasilkan jauh. Misalnya gini, sekarang saya bisa, ini masih kelompok kecil. Petani itu bisa mendapatkan misalnya 15 juta sebulan
di kampung itu, Ya, ya. bahkan bisa lebih. Begitu nanti di Palembang kita contohkan, ada tempat kita di sana sedang kita bangun. Pak Jadi, nah, ini sebentar. Pak Sintua kan pernah mau mencoba melibatkan diri dalam dunia politik. Ya kan 2 kali. 2 kali, tapi oke, bukan di situ jalannya. Apakah tidak ada masih cita-cita bahwa pernah saya dengar Bapak mau mencalonkan menjadi pimpinan daerah di Pulau Samosir sana? Oh, saya nggak pernah. Nggak Oh, pernah orang lain bisa mendorong saya, tapi saya belum ke situ. Tidak bermaksud untuk Nah, itu. Jadi ini tidak pure bermaksud. Bapak ke kawasan Danau Toba benar-benar mau mengembangkan masyarakat di sana. Iya, kawasan Danau Toba kan bukan dapil saya. Ya, Kalaupun dapil, kawasan Danau Toba ya. sebagian besar tidak daerah pemilihan saya. Oke, waktu itu kan. Tapi enggak, katakanlah waktu itu mungkin orang menilai itu kan Pak Limbong memang mau jadi yang legislatif. Tapi kan sekarang Bapak memang pure untuk mengembangkan masyarakat di sana. Bapak sangat cinta, memang itu bagian dari pelayanan Bapak atau hanya ya sekedar refreshing karena Bapak udah banyak duit? Oh enggak, saya kalau tanya duit enggak, bukan karena duit. Saya tidak pernah berangkat karena duit. Enggak pernah saya. Misalnya kalau pelayanan, tidak pernah bicara ada duitnya. Sama sekarang itu saya tanamkan. Misalnya gini, saya pergi bukan karena ada duit saya. Oh, saya hitung-hitung ada duit. Enggak, saya mau mulai sama dengan pengalaman saya semua. Mau pelayanan apapun, khususnya pelayanan dari awal lah, yang pelayanan kerohanian seperti ini, tidak pernah sekalipun saya bicara mempertimbangkan soal duit. Ini penting nggak? Kalau ini penting, kita gumulkan. Wow. Selalu nggak. Pengalaman nggak pernah nggak pernah kekurangan. Nggak pernah. Saya pengalaman saya, orang semua hopeless seperti gitu. Saya enggak. Ini bukan pelayanan saya. Ini pelayanan Tuhan. Kalau ini kita yakini, pasti Tuhan cukupkan. Itu aja. Nggak stres kita di situ. Amin. Wow. Yeah. Pak Limbong, kan ini Bapak katakanlah usianya sudah 55. Sudah mau berapa Pak? 55 sekarang. 55. Mau 56. Oke. Setahun lagi. Anak-anak Bapak masih remaja. Kecil-kecil. Oke. Apa yang paling utama Bapak ajarkan kepada anak-anak Bapak untuk mengikuti jejak seorang Hasudungan Limbong yang sejak usia dini, usia remaja mencintai Tuhan? Apa yang paling Bapak tanamkan kepada anak-anak Bapak? Dari awal saya punya prinsip begini. Waktu anak-anak masih kecil, ceritakanlah Tuhan kepada anak-anak. Jadi ceritakanlah Tuhan kepada anak. Ketika dia besar, kita hanya menceritakan anak-anak kepada Tuhan. Kita nggak sanggup. Jadi artinya, saya sejak kecil sudah menceritakan firman Tuhan. Sama kadang-kadang saya jadi domba, mulai kayak malah sekolah minggu, bikin anak-anak. Nah, sampai tiap malam, asal saya di sini, kami bikin persekutuan. Jadi misalnya, hafal dulu buku Ende. Seminggu ini buku Ende ini, gitu misalnya kan. Ini bagus loh kata-katanya, begitu. Nah, nanti kita baca misalnya, kami baca Efesus semua. Baca Lukas. Kayak tadi saya bilang itu kami baca Mazmur. Ya, Mazmur ziarah misalnya. Mazmur udah kita baca. Khusus kita dulu membaca berulang-ulang, kaya sekali gitu. Jadi, kebutuhan di gereja mereka akhirnya memang sangat andalan juga jadinya, ya, semua untuk semua hal saya lihat mereka di gereja. Bahkan saya kagum anak-anak saya kadang-kadang udah lupa tentang cerita, apalagi perjanjian lama itu. Mereka hafal, tahu cerita itu gitu. Nah, begitu. Kadang-kadang nama si ini jadi yang saya maksudkan tadi, apa yang tanamkan? Ketika anak-anak masih kecil, jadi misalnya bagi pasangan muda yang baru menikah, ceritakanlah Tuhan kepada anak-anak ketika mereka masih kecil. Kalau udah besar, kita ceritain, kita paksa-paksa itu, ya dalam anugerah Tuhan pasti bisa berubah. Tapi kita tinggal hanya berdoa aja sama Tuhan. Mendoakan anak-anak kita. Karena nggak bisa lagi kita kontrol dalam pengertian itu. Nah, itu yang saya terapkan.
Pak Sinto, Saya berharap apakah Bapak mengharapkan anak-anak Bapak akan seperti Bapak? Atau ada mungkin di dalam hati sanubari Bapak, nggak usah seperti Bapak, nak, Bapak terlalu aktif dulu di gereja, jadi Bapak kayak begini. Atau enggak juga. Bapak bangga katakan pada anak-anak jadi seperti Bapak ya, gitu. Apakah ada seperti itu? Saya hanya bilang begini, tentu saya bebaskan mereka, ya, yang bebaskan. Hanya saya bilang, ini saya selalu juga bercerita tentang kesulitan. Tapi yang paling penting daya juang, daya juang. Jadi kalau soal hasil itu soal, jangan langsung kita cengeng, daya juang aja. Nah, itu tidak harus seperti saya. Kelihatannya mereka tidak akan ada yang bercita-cita menjadi cita-citanya juga berbeda, berarti tidak akan seperti saya. Saya lihat mereka lebih kreatif. Sekarang mereka misalnya mengedit bikin rekaman-rekaman, beli ini, canggih-canggih saya lihat begitu. Nah, bisa mereka sendiri bikin ya, itu luar biasa, mengedit video, bikin luar biasa menurut saya. Ya. Bisa mereka waktu muda ini saya lihat kan mereka selama pandemi ini, saya baru 2 minggu yang lalu kebaktian secara face to face ya, on site di Tanjung Inem Lestari. Tapi sebelumnya kan saya di rumah aja. Itu anak-anak saya yang padahal mereka masih SD, dari SD itu yang menjadi MC-nya, main gitarnya, milih lagunya. Kenapa dibuka? Awalnya saya ceritakan kalau lagu pembuka itu kira-kira kenapa, apa arti liturgi itu? Nah, liturgi itu begini, gini. Kenapa kita baru sekarang kalau mau milih lagu mereka kenapa dipilih? Jangan sembarang milih lagu, karena kadang-kadang ya nggak salah, cuma namanya kita sedang bicara liturgi. Jangan tiba-tiba lagu terakhir, lagu selamat, lagu ya saya jelaskanlah semua mereka bagaimana sampai doksologi. Seperti ciri khas Hasudungan Limbong lah waktu di PTTel begitu ya. Iya. Hai, Pak Bapak sekarang SIM tua kan? Iya. Oke. Ya, luar biasa. Pak Sintua Hasudungan Limbong, luar biasa semua karya-karya dan kecintaan. Saya melihat cinta Bapak pada Tuhan itu seperti harta karun yang luar biasa, yang tak habis-habisnya kalau digali. Kalau mau tahu ini di dalam kehidupan Bapak, apakah Bapak ada sesuatu datang kepada Tuhan yang menurut Bapak, apa doa Bapak dalam kehidupan Bapak yang Tuhan tidak kasih? Saya kalau untuk ke pribadi, boleh dikatakan hampir tidak meminta, begitu. Tidak, kalau untuk ke pribadi, ya, itu boleh saya katakan begitu. Tuhan tolong, misalnya minta ke saya gitu untuk berikanlah ya sekali-sekali saya bilang, Tuhan perintahkanlah berkat-Mu turun atas kami supaya kami juga, kalau Tuhan mengizinkan, kami bisa menjadi berkat bagi orang lain begitu ya. Tapi kalau khusus untuk nggak berani saya untuk meminta untuk begitu. Itu menurut saya agak. Kenapa? Tapi saya pengen. Kenapa, Pak? Ini kan sesuatu yang luar biasa ini ya. Di mana banyak orang diajarkan di gereja, mintalah begitu ya, minta, bahkan begitu ditekankan, ketuklah, macam-macam ATM akan berisi gitu ya, lumbung semua. Prinsip Bapak yang mau Bapak tonjolkan di sini tidak yang seperti itu. Lantas apa doa-doa Bapak dalam setiap hari? Paling saya ya Tuhan, kalau saya misalnya doa makan sederhana dulu ya, saya anak-anak, Tuhan mohon tolong orang-orang yang kesulitan makan oleh karena ketidakadilan, karena kemiskinan, ya, karena mereka ditelantarkan. Kiranya kalau Tuhan berkenan, Tuhan jadikan kami jadi saluran berkat, seperti itu. Jadi ya tentu kita berdoa ya jadikan kesehatan, tapi saya selalu akan mengatakan ada saya lihat orang, memang saya saksikan
karena ketidakadilan mereka kesulitan untuk mendapatkan pencaharian karena dicurangi seperti itu. Itu juga pernah saya alami. Itu panjang ceritanya. Jadi ada hal-hal yang orang akan surprise. Jadi kesulitan-kesulitan itu, jadi kalau Pak Pendeta bertanya tadi, saya mau beber banyak sekali. Cara Tuhan luar biasa. Tapi saya menyatakan Tuhan telah mengangkat saya dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Anugerahnya sudah sangat cukup untuk saya. Begitu menurut saya. Wow, ini karakter nabi. Tidaklah, jangan gitulah. Bukan Pak Pendeta. Aduh. Luar biasa Pak. Apa dulunya? Insinyur Sintua Hasudungan Limong. Thank you so much. Luar biasa bincang-bincang kata pada malam hari ini, dan saya sangat amat yakin ini menjadi inspirasi. Sejak awal saya melihat bahwa Bapak adalah seorang yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan dan memberikan hidup Bapak untuk pekerjaan Tuhan, meskipun saya tahu ada banyak mengalami tantangan. Boleh Bapak memberikan statement? Saya pikir di dalam pelayanan yang paling utama memang bukan kegiatannya. Pertama, persekutuan pribadi dengan Tuhan itu akan mempengaruhi. Membaca firman Tuhan jangan pernah ditinggalkan. Itu yang paling. Kalau kita bilang di luar itu seperti aktif, ya, tapi kita nggak baca firman. Bagaimana kita dikenal, doa kita bagaimana, pembacaan firman Tuhan kita bagaimana. Itu sangat mempengaruhi kita bersikap di luar. Itu saya kira, itu closing statement saya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, luar biasa bincang-bincang kami dengan Bapak Situa Insinyur Hasudungan Limong yang sudah memberi hatinya untuk pekerjaan Tuhan. Dengan pertemuan kami di PT Tanjung Enim Lestari, beliau adalah salah seorang founder begitu ya untuk gereja Oikumene yang beliau upayakan berdiri di sana, dan sampai hari ini gereja itu telah menjadi gereja yang memberikan sumbangsi besar bagi pekerjaan Tuhan di Sumatera Selatan dan juga di Sekolah Tinggi Tulega Ebenezer. Sampai di sini perjumpaan kita. Saksikan acara-acara kami baik pada hari Jumat Eben Kids Ministry, hari Sabtu Saturday Night Service, dan hari Minggu Bincang Orang-Orang Muda, dan Senin seperti ini ada program kami Miracle, menyaksikan kasih setia Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Sampai di sini pertemuan kita. Shalom.